hormati Ketua PKK Desa Tirta Mulia, yang saya hormati Ibu Bidan Desa Sidomakmur, yang saya hormati PKK Desa Tirta Makmur, yang saya hormati adik-adik calon pengantin Desa Sidomakmur, Tirta Makmur, dan Tirta Mulia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita masih bisa berkumpul berbagi ilmu di Balai Penyuluh Kecamatan Air Menyuto. Jangan lupa selawat beri salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita dapat semangat. Amin. Gini ya dek, kita dalam hal ini melakukan pendampingan kepada adik-adik dalam baik tadi sudah mengenal LC-Mil, dan nanti di dalam LC-Mil itu adik-adik bisa melihat berbagai macam materi tentang alat reproduksi, kehidupan sehat, pola asuh anak, dan lain-lain. Adik-adik semua sudah menggunakan smartphone semua ya? Sudah. Di smartphone itu apa yang dilihat biasanya Dede? TikTok-nya, TikTok, beli Shopee, yang glowing yang sekarang ya. Nah itu, jadi nanti kedepannya harapan kita Dede juga bisa melihat tentang pola asuh anak dan hal-hal lainnya tentang kehidupan berkeluarga seperti itu. Karena hari ini konsumsinya omongan semua ya, dari anak, kesehatan sampai ke PKB dan TPK ini, grup PPK seperti itu. Nah, jadi yang kami ingin sampaikan kepada adik-adik, karena mempersiapkan pernikahan itu, melanggengkan pernikahan itu adalah untuk persiapan dan perencanaan kita sebagai pasangan. Nah, dari awal kami ingin adik-adik itu memperkenalkan salah satunya nanti alat obat KB, dan jelaskan perbedaan dan pemanfaatan lingkungan dan hubungan sosial di masyarakat oleh Ibu Ketua PKK seperti itu. Mengapa hal ini penting? Karena alat obat KB ini diperkenalkan di awal itu agar adik-adik bisa mengetahui, tidak hanya diserahkan kepada ceweknya seperti itu, yang laki-laki pun juga harus mengetahui. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Bidan yang sudah dijelaskan selentingan nggak? Sudah dijelaskan tentang alat obat KB. Sudah berarti sudah paham semua ya. Nanti ditanyakan lagi ya. Nah, kalau memang belum ngerti, kami perkenalkan ini karena di dalam masyarakat itu semua alat obat KB untuk mengatur jarak kelahiran itu dibebankan semua untuk mengatur jarak kelahiran anak. Tadi jumlah anak itu dibebankan semua sama yang mana biasanya? Yang sering adik-adik dengar. Bebankan ke siapa biasanya? Ke perempuan. Nah, jadi kedepannya yang laki-laki pun dalam perencanaan keluarga, yang namanya keluarga itu pasti ada pasangan laki-laki dan perempuan. Yang namanya pasangan harus bersama-sama seperti itu merencanakan. Nah, dalam hal ini salah satu manfaat dari KB itu adalah mengatur jarak kelahiran dan pencegahan stunting. Adik-adik pernah dengar stunting nggak sekarang? Nah, dengar stunting. Sepitung pernah dengar? Nah, stunting itu gagal tumbuh di masa 1000 hari pertama kehidupan. Nanti juga dijelaskan sedikit oleh Bu Bidan seperti itu. Nah, terus tentang pola asuh anak di 1000 hari pertama kehidupan, nanti kita bisa juga melihat bahwa adik-adik ini bakal harapan pemerintahan pusat itu bahwa kita ini adik-adik inilah generasi emas yang bakal menciptakan generasi emas, misalnya seperti itu.
generasi adik-adik inilah yang nikah sekarang ini bakal menciptakan generasi emas di 2045 nanti, 100 tahun kemerdekaan seperti itu. Dengan apa? Dengan setidak-tidaknya mengatur jarak kelahiran tadi dan mencegah anak tidak atau terdapat stunting. Nah, terus yang berikutnya nanti tentang kesejahteraan keluarga nanti dijelaskan oleh Ibu PKK. Adapun tujuannya bahwa penghasilan kita dalam keluarga itu tidak hanya dibebankan oleh satu kepala keluarga seperti itu. Setidak-tidaknya adik sebagai admin atau bendahara lah ya. Nah, setidaknya bisa juga menghasilkan dalam keluarga, meskipun tidak berupa uang, tapi bisa mempertahankan uang yang dihasilkan oleh istri, si suami, agar menjadi manfaat bagi keluarga kita. Dengan bagaimana nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Ketua, mungkin dengan memanfaatkan lingkungan, dengan hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik sendiri, dengan potensi-potensi adik-adik sendiri. Karena kita ini disebut bonus demografi ini masa-masa produktif. Adik-adik ini masa-masa produktifnya, mempunyai kerjanya, menjadi tulang punggung keluarga, sudah mampu seperti itu. Nah, untuk bersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Mai untuk menyampaikan sedikit masalah tentang 1000 hari pertama kehidupan, pola asuh tentang 1000 hari pertama kehidupan dan alat obat kontrasepsi. Pada Bu Mai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur selaku PLKB di Air Manjugo. Yang saya hormati Ibu PKK dari Pertamina dan Ibu Kader PPK-nya dari Pondok sama Tirta Makmur dan adik-adik, mas-mas, pasangan calon pengantin ya. Tadi sedikit banyaknya mungkin udah ada gambaran apa yang akan disampaikan sebelum kamu tadi. Mungkin benar ya, saya langsung aja. Tadi kan udah di download e-mail ya. E-mail itu apa? Sebelumnya mau tanya dulu, kan download tadi apa salahnya download? Terus apa itu tadi yang di download itu apa? Isinya apa? Maksudnya apa? Apa cuman disuruh download aja gitu? Tahu nggak masnya, mbaknya? Itu adalah apa? Tadi kan disuruh download itu, kan ada yang diisi ya. Itu tuh sebenarnya yang diisi itu kan ada kayak tinggi badan, berat badan, ada ukuran lingkar lengan, terus ada HB. Itu untuk apa? Nanti itu nyaut ke kesehatan tuh nyaut. Kalau kita kan udah download semua ya, seperti elektronik siap nikah dan siap hamil, itu yang namanya e-mail tadi. Itu ibaratnya dari kita mau sebelum nikah, kita udah dipantau sama aplikasi, sama yang di atas sudah dipantau ya, sama yang pusat udah dipantau. Kalau kita berat badannya kurang, otomatis nanti akan menciptakan generasi yang akan stunting, tapi belum tentu ya, tapi akan menciptakan peluang stunting itu ada. Apalagi kalau berat badannya misalnya kurang dari 45 kilo. Jadi itu kan apalagi lilanya kalau kurang dari 23,5 itu udah kayak namanya kekurangan energi kronik. Itu udah pasti nanti itu bayi yang dilahirkan kalau ibunya hamil, bayinya kecil. Makanya itu diisi. Terus yang HB tadi, itu tuh HB itu untuk mendeteksi apakah ibu itu anemia apa tidak. Kalau HB-nya kurang dari 12, berarti ibunya ada anemia. Anemia tuh itu tuh juga nanti berpengaruh pas hamil, pas melahirkan. Makanya itu diisi. Sebenarnya harus periksa dulu sebenarnya sama, kalau udah dari Puskesmas kan seharusnya harus diperiksa. Mungkin di Puskesmas ada konseling juga, terus udah semua ya di Puskesmas? Belum. Biasanya di
puskesmas juga ada pemeriksaan, nggak usah takut untuk kesehatan ibu dan pasangan ya. Terus nanti kalau sudah ditemu di S5 tuh udah ada resiko-resiko ibu masing-masing. Karena kan yang perempuan, rata-rata ini perempuan. Kenapa yang menciptakan generasi itu? Ya perempuan itu tadi. Kalau ibaratnya gizinya bagus, ibunya dari mulai hamil udah bagus, insya Allah melahirkan generasi yang bagus juga. Makanya dibilangin apa tadi HPK itu memang 1000 hari kelahiran ya. Itu memang di kehidupan dari kita mulai hamil, ketahuan hamil sampai 2 tahun anak itu yang namanya 1000 hari kehidupan. Itu semua ibu, bukan bapak ya. Bapak memang ada tugasnya masing-masing ya. Kalau di dalam kesehatan itu lebih ke ibunya. Kalau kita ibaratnya ibunya sehat, terus gizinya cukup, berarti kemungkinan untuk melahirkan generasi yang lebih sehat itu udah sangat bagus ya. Jadi nanti kalau memang udah hamil, berarti kan ada mau ikut suami atau ikut istri, kan di desanya ada posyandu nanti ikutlah gabung di posyandu. Karena pasti itu kalau dia ikut di Sidang Makmur, dia posyandu di Sidang Makmur. Kalau ikut di semua ada kayaknya Bu ya, mungkin tahu juga Bu kadesnya. Terus kalau kita menikah, yang namanya ini berhubungan sama kesehatan ya, kita kan nggak tahu perasaan kita sehat ya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Tiba-tiba nanti udah lama nikah, entah 2 bulan, 3 bulan, terus belum hamil, ini jadi masalah lagi. Masalahnya kadang sama pasangan, kadang sama keluarga. Jadi memang harus menerima. Yang namanya kita kalau dikasih anak cepat ya alhamdulillah kan. Kalau yang belum dikasih mungkin perlu pemeriksaan. Makanya kalau seandainya memang dalam 1 tahun belum ada tanda-tanda kehamilan, belum ada, periksalah. Jadi jangan sampai nanti nuduhin istrinya. Kalau mau periksa harus 2, nggak bisa 1. Periksa calon perempuannya aja yang periksa, laki-lakinya nggak mau, nggak bisa. Kenapa? Kalau ibaratnya bikin kan berdua, bukan 1 ya. Itu masalahnya. Kalau ibunya bagus, kalau bapaknya yang nggak bagus, makanya memang dari sebelum awal nikah kita harus saling menerima. Maupun apapun keadaannya sang suami maupun sang istri, apapun penyakitnya, karena memang harus jujur dari awal, udah jujur. Misalnya kita punya penyakit kuning, misalnya hepatitis, ada loh keturunan tuh ada, harus jujur sama pasangan. Nanti akibatnya apa? Kalau kita udah ada, tapi sini mungkin nggak ada pemeriksaan hepatitis tuh kalau sudah hamil. Nanti kalau udah ketahuan kita hepatitis, penyakit kuning itu, nanti hamil melahirkan harus sesar. Nah, makanya memang kesehatan itu memang perlu. Makanya memang perlu nanti kalau udah hamil memang harus rutin ke posyandu. Itu ada semua nanti itu. Jadi memang pasangan itu memang harus saling menerima. Jangan nanti mentang-mentang punya penyakit ini, punya penyakit itu, baru berapa bulan nikah udah cerai. Makanya memang sebelum nikah memang harus ada pengecekan kesehatan itu memang perlu. Jadi biar tahu ibaratnya sama-sama jujur. Kalau kita punya kekurangan, pasangan bisa nerima, baik mau perempuan maupun laki-laki. Itu ya. Terus 1000 kehidupan tadi memang karena ada dibentuk sebelum hamil, terus hamil juga harus makan makanan yang bergizi. Kita bisa merubah, walaupun kita yang ibaratnya pendek, badannya kurang, bisa melahirkan bayi yang lebih dari kita istilahnya, lebih bagus istilahnya. Jadi jangan itu karena keturunannya pendek makanya anaknya pendek, itu bisa dirubah ya. Jadi jangan matokin kayak gitu. Kenapa? Kalau gizinya dari sebelum hamil sudah cukup, terus pas hamil juga cukup, insya Allah bayi yang lahir pun cukup berat badannya. Tapi ya dengan memang ibu hamilnya memang jangan misalnya kalau ibu lagi hamil dia mau muntah, nggak mau makan, diturutin memang nggak makan sama sekali, itu yang bisa menyebabkan bayi berat badan lahir rendah. Kan ada yang memang yang hamil nggak mau makan sama sekali, kan ada yang kayak gitu ya.
itu yang kemungkinan nanti bisa juga yang menyebabkan stunting itu. Jadi nggak harus, bukan faktor keturunan ya, stunting itu bisa dirubah. Jadi memang makanan yang dihasilkan ibu, terus yang setelah lahir bayinya dikasih ASI sampai 6 bulan, terus dikasih makan pendamping ASI yang sampai 2 tahun, sampai ibaratnya memang gizinya yang cukup untuk ibunya, anaknya. Jadi generasi itu bisa berubah kalau ibunya yang bisa merubahnya. Kalau bapak kan pencari nafkah ya. Nah, kalau intinya di situ. Terus ini terus imunisasi. Nanti kalau perempuan tuh ada imunisasi sebelum nikah, ada imunisasinya, ya kan? Namanya imunisasi jatim, TT jatim kan. Terus TT jatim nanti berlanjut sampai 5 kali. Pertama sebelum nikah, kedua itu sebulan sesudah nikah. Ibaratnya kita jatim tanggal sekarang, berarti sebulan depan udah jatim kedua, udah TT kedua. TT pertama sebelum nikah, terus dilanjutin sebulan kemudian TT kedua, dilanjutin lagi yang TT ketiga jaraknya 6 bulan, terus 1 tahun sampai 5. Itu udah perlindungan ibunya 25 tahun. Itu untuk mencegah ibunya tetanus infeksi. Kenapa kita perempuan ini melahirkan sesar, kalau punya daya tahan tubuhnya kurang, infeksinya lebih cepat kitanya. Terus kalau masalah kesehatan udah ya. Terus kita menikah ini juga kesehatan jiwa, psikis. Kenapa kalau orang menikah dulunya sendiri, terus punya ego sendiri, sekarang berdua, jadi harus saling pengertian. Kenapa lagi kalau nanti udah nikah terus punya hamil, istrinya nggak mau ngapa-ngapain. Nah, mulai suaminya ini di sini nanti mulai berantemnya. Apa memang istrinya yang terlalu manja, atau sebenarnya kalau hamil kan setiap orang bawaannya beda-beda ya. Nah, di sini nanti itu kalau yang hamilnya ngalem kata orang Jawa ya, jadi suaminya agak jengkel apa gimana, udah capek kerja, mintanya ini itu, diturutin salah, nggak diturutin salah. Itu udah jadi masalah juga nanti di rumah tangga. Makanya tadi kalau rumah tangga ini, pasangan suami istri ini ibaratnya sekolah terlama, sanggup nggak sanggupnya putus sampai di situ nanti. Kalau nggak sanggup, ujung-ujungnya ya cerai. Nah, iya, dia kan berhenti di jalan. Nah, kenapa? Kok rumah tangganya lah sekolah paling lama. Kalau sekolah itu bisa dipelajari, kalau rumah tangganya nggak bisa dipelajari. Ibaratnya memang kita sabar, ibaratnya saling menerima, saling pengertian. Karena memang itu yang utamanya rumah tangga. Kalau satunya egois, satunya ya udah selesai, cepat selesainya. Apalagi kalau menikahnya di usia muda, emosinya sangat tinggi. Kalau yang udah pengalaman istilahnya kan udah umurnya udah di atas 20 tahun mungkin bisa lah, ibaratnya yang bertahan lama. Kalau yang masih muda ini, apalagi kalau sampai orang tuanya ikut campur, belum hamil misalnya 3 bulan, keluarganya udah nanya-nanya, kok belum hamil. Nah, nanti istri tersinggung, apalagi dibawa ke tempat suami ya kan. Ya, kalau hamil itu kan masalah yang di atas ya ngasihnya. Ibarat kita, yang penting kita tahu kesehatan kita udah periksa sama dokter sama-sama sehat. Kalau belum dikasih, berarti kan bukan urusan kita lagi. Kita udah berusaha, ibaratnya udah ngecek, udah sehat semua, suami istri sehat. Berarti kan bukan masalahnya itu. Jadi jangan sampai di dalam rumah tangga ini orang tua ikut campur. Itu satu ya, itu untuk jaga kesehatan istri. Makin banyak orang tua atau keluarga yang ikut campur, makin stres istrinya. Yakinlah, ujung-ujungnya istrinya yang minta cerai. Sekarang ini banyak perempuan yang minta cerai karena nggak tahan sama suaminya. Bukan masalah kalau suami mungkin, kalau istrinya yang agak nakal mungkin baru diceraiin. Tapi kalau istri, kalau udah nggak pengertian, terus keluarganya banyak nuntut, keluarga suami banyak nuntut, nah udah selesai itu rumah tangga. Nah, mungkin
masalah rumah tangga ya, masalah kesehatan. Jadi memang semua pasangan harus saling menerima. Kalau masalah keturunan itu banyak kok memang yang belum dikasih. Kalau belum dikasih berarti ibaratnya yang di atas belum percaya kita tuh mampu menjaganya. Itu aja. Terus mungkin KB ya Pak ya. Ini alat kontrasepsi ya. Ibu langsung ke alat kontrasepsi. Alat KB ini sebenarnya untuk kalau yang masih pasangan baru memang enggak dianjurkan untuk ber-KB ya. Tapi untuk kedepannya sebenarnya, untuk kedepannya atau pingin menunda dulu, pingin senang-senang dulu misalnya kan, mau honeymoon kata orang tuh, mau honeymoon dulu setahun nanti baru punya anak, boleh menunda kehamilan, tapi yang cari yang aman. Kalau ini kan ada alat KB ini ada yang hormonal dan ada yang non hormonal ya. Di sini udah ada semua ya. Mungkin sedikit banyaknya pernah mendengar ya dari ibu kita, dari kakak-kakak kita yang udah menikah, mungkin apa aja itu KB. Udah tahu kan Bu? Adik-adiknya udah tahu kan? Apa memang belum pernah mendengar? Kalau KB kan ada KB hormonal itu kayak KB implan yang susu yang dipasang di lengan. Itu nanti ya kalau sudah punya anak satu, misalnya Mbak pingin KB yang itu. Tapi kalau sekarang ya janganlah, nanti kalau kita muda dari awal nanti takutnya susah dapat. Kalau nunggu siap punya anak nggak ada siap-siapnya. Jadi nggak usah ditunda-tunda. Kalau memang udah pantas ingin punya anak ya udah lanjutin aja. Tapi kalau yang udah kedua, karena KB ini kan untuk menjarakkan kehamilan, memudahkan kehamilan, iya ya. Jadi nanti kalau udah anak kedua, udah melahirkan anak pertama, nggak apa-apa pakai KB. KB di sini ada yang hormonal ini, ada pil, terus ada suntik. Suntik ini banyak macamnya. Suntik yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pil juga ada. Pil yang untuk yang khusus untuk menyusui sama pil kombinasi. Itu pil ya. Terus yang hormonal lagi ada susu yang dipasang di dekat kulit bawah ini, kulit lengan, implan atau susu. Kalau yang laki-laki itu yang hormonal ya, yang enggak hormonal ada IUD, spiral kata kalau dengar tuh IUD atau spiral ya. Terus kalau yang operasi itu ada vasektomi dan tubektomi. Kalau vasektomi ini untuk laki-laki, tapi operasi. Kalau yang vasektomi ini, kalau yang tubektomi ini untuk perempuan yang steril, itu yang perempuan. Terus ada lagi KB kondom. Mungkin kalau kondom mungkin sudah sering dengar ya. Nah itu yang kondom. Kalau kondom ini enggak hormonal, tapi dapat mencegah kehamilan. Kalau sudah menyusui ada juga KB mal, KB mal. Itu kalau bayinya memang menyusunya aktif, terus memang enggak haid biasanya bisa, tapi menjaminnya cuma batas 6 bulan. Tidak diberikan makanan, memang ASI inklusif bayinya. Nah, itu bisa pakai apa? Mal itu. Terus semua KB ini ada efek sampingnya ya. Jadi tapi tergantung penerimaan badan masing-masing ya. Kalau kayak orang suntik itu ada yang memang nggak haid sama sekali, ada yang memang cuma nguplek-nguplek, ada yang memang kayak pendarahan, ada. Jadi KB itu efek sampingnya hampir sama semuanya. Cuman penerimaan badan masing-masing yang berbeda. Ini ya ada contoh KB ya. Ini kondom ini nih. Terus ini KB suntik-suntik. Ini yang pil. Ini pil yang menyusui ini. Ini ada IUD yang spiral itu yang dipasang di rahim. Yang kayak gini ini IUD semua. Ini yang implan yang dipasang di lengan. Ini untuk suntik ya. Ini nih. Oh
ini kan dipasang di dalam rahim. Jadi apa? Kalau memang ingin menunda anak lebih dari 5 tahun, masangnya yang ini. Kalau yang implan tuh 3 tahun. Kalau yang KB ya tiap bulan. Kalau memang dia sebulan sekali, berarti sebulan sekali suntik. Kalau yang 3 bulan ya 3 bulan sekali. Kalau pil diminum tiap malam. Nah itu lebih parah. Kalau lupa jadi itu pil nggak harus yang teratur minumnya. Kalau pil, kalau kondom ini untuk yang laki-laki. Kalau laki-laki, makanya tadi bilangnya jangan semua dibebankan sama ibunya, sama pasangan perempuannya. KB kan bisa, suaminya bisa KB dengan kondom. Terus dengan apa satu lagi Pak? Senggama terputus. Nah, gitu. Jadi apa ya? Jangan sampai nanti suaminya udah gemuk ya, istrinya udah gemuk, terus suruh KB yang hormonal, ya tambah gemuk istrinya. Kalau KB, kalau orang yang gemuk, yang dianjurkan kondom sama IUD, sama senggama terputus, itu yang dianjurkan. Nggak boleh pakai yang hormonal. Kalau pakai hormonal tambah gemuk, ya. Terus kalau yang kayak yang darah tinggi, penyakit darah tinggi atau ada penyakit lain nggak boleh juga pakai hormonal. Kenapa? Mempercepat pertumbuhan penyakitnya. Itu ada memang, semua KB ini ada efek sampingnya. Jangan dikira KB, yang penting satu lagi harus tahu suami KB, jangan sampai suaminya nggak tahu ya. Atau KB nanti baru kayak gini misalnya dipasang ini ada ya yang udah dipasang atau KB-nya suaminya nggak enak pas hubungan katanya. Ini ada kan karena ini kan panjang, ada apa nih? Ada tali pancing ya. Nyenggol sama suaminya, itu biasanya suaminya ngeluh. Padahal nggak seberapa sebenarnya, nilo kecil sebenarnya, tapi jadi masalah. Makanya memang kalau mau masang KB memang harus tahu suaminya. Kalau enggak diajak suaminya, konsul dulu, bagusnya istriku KB apa. Jangan istrinya aja. Periksa hamil udah istrinya sendiri yang berangkat, terus KB istrinya sendiri berangkat. Ini yang kadang jadi apa ini, mentang-mentang sibuk, kan bisa malam ya kan, ke tempat bidan-bidan kan bisa malam, enggak harus siang. Kalau siang mungkin suaminya kerja. Jadi harus konsultasi. Bagusnya istriku pakai KB apa Bu? Maunya tuh suami yang nanya. Berat badannya segini, nanti bidannya menjelaskan. Itu ya. Ini cuma untuk menunda kehamilan ya, menunda, menjarangkan, jaga jarak istilahnya. Jangan sampai, kenapa? Sekarang ini mendidik anak biayanya yang lebih mahal, belum sekolahnya. Kalau itu dulu nggak bisa sekarang semua mahal, terus jajan-jajannya mahal, mainannya mahal, nggak bisa. Kalau dulu mungkin ya, karena Pak anak dulu kan nggak sekolah, yang penting bisa makan, makan pakai garam aja udah cukup. Itu dulu ya Bu ya. Kalau sekarang nggak bisa lagi gitu. Kenapa? Nanti anak pengen beli HP, neng kawannya beli HP, ya kan lebih itu. Sekarang anak SD aja loh udah minta motor sendiri, minta HP sendiri. Makanya memang harus dipikirkan. Terus memang karena rumah tangga tadi memang harus berdua. Mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pasangan yang ingin mau nanya boleh ditanyakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya nanti aja ya. Jadi yang disampaikan Bu Mai tadi maksud KPK dan dapat KB. Adapun dalam sebuah KPK, adik harus memahami nanti seandainya sudah ada garis 2 pakai tespek nanti setelah menikah pasti menggunakan tespek ya. Pastikan menggunakan tespek. Nah, tespek itu mengetahui bahwa adik perempuan itu sudah hamil. Di saat 1000 HPK itu sudah ketahuan hamil itu sudah termasuk di 1000 hari pertama kehidupan tadi. Masa 1000 hari pertama kehidupan itu 9 bulan menjelang di dalam rahim dan 2 tahun batuta bawah 2 tahun. Itu
masa-masa golden egg, masa-masa emas anak, masa-masa pertumbuhan anak seperti itu. Nah, tapi di 9 bulan di perut itulah pembentukan awal sebenarnya. Jadi pernah dengar lagu klasik baik untuk bayi nggak? Pernah? Pernah dengar nggak? Enggak. Nah, nanti di search aja ya. Searching, jangan di TikTok sudah ada rasanya. Nah, tapi yang lebih ini Islam semua ya. Nah, pintar ngaji semua. Dadanya bisa. Nah, bisa ngaji ya. Katanya surat yang bagus itu untuk ibu. Karena madrasah pertama itu adalah rumah ya. Nah, jadi untuk mendidik anak itu diawali di rumah dan dengan tangan dingin seorang ibu seperti itu. Tidak terlepas dari bapaknya sebagai kepala keluarga. Nah, psikologinya gini, adik-adik yang nanti ketahuan istrinya hamil, adik yang anak ya, yang ketahuan nanti istrinya hamil, itu kalau di luar atau Yahudi kan, kita bisa mencontoh kehidupan mereka, tidak mencontoh akidah mereka. Mencontoh kehidupan mereka, saya pernah baca artikel itu kalau orang-orang Yahudi menggunakan atau untuk meningkatkan stimulus otak anaknya di dalam rahim, itu suami istri membeli buku soal matematika, ekonomi untuk penggunaannya mereka isi bersama seperti itu. Nah, mereka isi bersama nanti stimulus untuk anak agar anak-anaknya yang di dalam rahim di 1000 hari pertama kehidupan tadi bisa pintar seperti itu. Mengapa orang Yahudi pintar? Karena itu orang tuanya, bukan karena anaknya gennya pintar, enggak. Gen bisa dirubah. Yang tinggi tadi yang disampaikan Bu Mai, ya, misalnya keturunannya pendek semua, kita bisa rubah sekarang. Bisa kok dirubah, anak-anaknya itu dirubah nanti ke depannya ada adik saat mengetahui 1000 hari pertama kehidupan, mengetahui si istrinya hamil, itu menggunakan gizi seimbang kepada calon ibunya gitu. Nah, terus masalah KB tadi ada disinggung. Nah, adik-adik yang lanang juga harus mengetahui nanti bahwa jangan hanya mau butuhnya aja. Fungsi keluarga itu tidak hanya fungsi reproduksi. Yang berfungsi reproduksi itu, tahu tak adik-adik, kalau yang kita pelihara itu, nah itu memang kita harapkan berfungsi memproduksi anak banyak seperti itu. Kalau kita sebagai manusia dan masyarakat di lingkungan kita itu ada fungsi-fungsi lainnya, nanti bisa dijelaskan oleh ketua PKK. Dengan mengatur jarak kelahiran, fungsi reproduksi kita tekan, setidak-tidaknya mengatur jarak kelahiran dan jumlah yang dilahirkan, dan kita juga dijelaskan Ibu Mai tadi bahwa pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya sekarang ini minta ampun ya adik-adik. Untuk itu adik-adik bisa sedikit apa yang diberikan masukan oleh Bu Mai tadi bisa tertanam dalam hati dan bisa diaplikasikan di dalam kegiatan adik sehari-hari nantinya. Untuk kegiatan berikutnya kepada Bu Kades bisa menjelaskan tentang program pokok PKK dan pemanfaatan lingkungan sekitar perkarangan rumah. Pada Ibu Ketua PKK kami persilakan. Sidomangul yang saya sayangi dan cintai adik-adik semua calon pengantin. Bukan cuma tetap raja ya Pak, ya. Saya tuh mau tanya pada adik-adik semua. Kayaknya ini saya lihat juga apa ya, mukanya berseri-seri. Berarti
siap lahir batin. udah siap lahir batin untuk menghadapi dunia yang kejam. Kenapa itu ngomong dunia yang kejam? Kalian mau menuju bahtera rumah tangga tidak semudah menggariskan telapak tangan. Kenapa? Di situ ada kalian nanti hidup di masyarakat. Di masyarakat adat kebudayaan dari satu desa ke desa lain berbeda. Yang dua, kalian orang dua jadi satu. Walaupun toh kalian sudah pacaran 10 tahun ibaratnya, tapi sifat asli kalian belum kelihatan. Kalau belum menikah, makanya saya ngomong kejamnya dunia. Jadi maka dari itu ibu berpesan. Kenapa saya tadi ngomong kejamnya dunia kayak gini? Saya tadi kalian dari KUPA di sini saya paham nggak? Ini ada yang entah hantaran entah apa 100 juta, ya kan, pengantin laki-laki kan? Mas kawin. Mas kawin ya, mas kawin ya, mas kawinnya 100 juta. Wow. Apa tadi? Sepeda Kunci. Makanya dunia ini kejam. Kejamnya apa? Gini, adik jangan melihat calon suami yang tadi bisa masih mas kawin harga masih istri 100 juta. Ini yang saya tekankan yang bagi perempuan malah. Itu yang saya tekankan bagi perempuan. Oh, itu tadi kok bisa ya? Seandainya saya jadi suaminya tadi saya dapat 100 juta. Seandainya sebenarnya itu yang nggak bagus. Adik-adik yang cewek ini, makanya kita proses mau menikah itu kan panjang, ya kan? Panjang dari kenalan dulu, dari langsung dikenalkan orang tua, terusan orang tua keduanya setuju, kalian sudah menengok pasangan kalian masing-masing. Jangan tengok yang tadi 100 juta tadi ya, yang tadi yang cewek. Bilang tadi itu. Makanya orang menikah itu atas kemampuan calon suami masing-masing. Kalau melihat jangan ketinggian, nanti jatuh. Lihatlah yang di bawah aja. Masih ada yang di bawah, banyak yang di bawah dengan kita. Untuk yang itu tadi, yang selanjutnya hidup di masyarakat itu, makanya ibu tadi tidak bisa membalikkan telapak tangan karena di mana? Menurut kita, menurut ibarat itu menurut saya omongan saya itu bagus, tapi belum tentu diterima di masyarakat. Kadang omongan orang, contohnya saya sendiri aja, saya omongannya keras, tapi orang bilang saya kasar. Tapi kalau saya di kayak orang Solo, tidak bisa, ya kan? Jadinya kita harus mewaspadai, harus kita ikut ke lingkungan masing-masing untuk bermasyarakat. Saya kira paham itu. Yang untuk selanjutnya belum, nanti yang kedua. Saya berpesan, berhati-hatilah hidup di masyarakat, tempatkanlah diri kalian sebaik mungkin, semampunya. Jadi nggak usah dibuat-buat. Hidup di masyarakat nggak bisa dibuat-buat. Kita harus yang alami saja. Kira-kira udah paham yang itu? Nggak ada pertanyaan? Yang untuk 100 juta tadi? Jangan sepaling. Mau minta juga. Ya, nanti mau minta juga kan. Nah, kalau udah paham, ini yang kedua. Yang kedua, masalah ekonomi. Masalah ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga itu juga tidak mudah membalikkan telapak tangan lagi. Kenapa? Hidup zaman serba canggih ini susah. Ini bagi calon suami.
Susah. Kenapa? HP yang ini tadi aja susah untuk download. Dari pagi tadi alhamdulillah emasnya calonnya Mbak Ida bisa, alhamdulillah bisa membuka HP-nya Ibu ini tadi. Karena HP ini jelek. Bapak-bapaknya yang jelek apa? Makanya itu masalah ekonomi. Bagi yang suami harus bekerja keras membanting tulang demi kebahagiaan istri, nanti setahun lagi demi kebahagiaan anak dan istri. Tambah lagi yang aktivitasnya dodos ya dodos, yang pegawai negeri ya pegawai negeri, alhamdulillah yang dapat jodoh pegawai negeri. Tapi jangan waduh aku kok ya untuk bojo tukang dodos aja. Tukang dodos itu gajinya besar. Ada yang satu hari itu 500-750. Karena saya sendiri yang udah pernah gaji mereka satu orang. Terus tapi dodos itu dikembalikan ke istrinya lagi karena dodos itu capek Bu. Jangan sampai suami pulang dodos mukanya cemberut. Bagi yang bapak siap untuk menghidupi anak istri nanti yang laki-laki. Jangan ketawa dulu si istri. Ya, jangan ketawa dulu. Ini ada untuk istri. Yang paling parah itu istri. Iya. Iya. Karena apa? Saya bilang tadi zaman sudah canggih. Sekarang tutor datang semua. Makanan datang. Tutor lagi datang lagi. Nah, itu kalau suami penghasilannya tidak banyak, ribut itu pasti. Hutang sana sini semakin banyak. Makanya di sini ibu tekankan. Ini contoh. Penghasilan 1 juta harus bisa nabung sebulannya 100 tidak banyak-banyak. 100.000 per bulan tidak banyak-banyak lah. Kalau kalian penghasilan suami kalian 1 juta, habisnya 1.200.000 berarti utang. Nanti bulan kedua utang lagi kan? Utang lagi itulah jadi bumerang di rumah tangga. Makanya jadi istri penghasilan suami berapapun kita terima dengan ikhlas dan bilang terima kasih sama suami. Itu yang paling utama. Walaupun penghasilannya sedikit, diutamakan aku. Diutamakan aku. Saya dulu juga ada orang kosong. Aja orang kosong. Bapaknya dulu gajian itu harian ke tempat nyangkul itu cuma 20.000. Sehari itu kamu ininya sampai habis. Tapi dulu saya setiap harinya bisa nabung 20.000 kali seminggu kan berapa itu kali 7 hari itu 140. Saya bisa nabung 20.000. Alhamdulillah bisa untuk beli ladang. Tapi tabungan itu jangan waduh aku punya tabungan kok ini udah ngumpul lagi beli ladang. Enggak. Yang simpanan ini seolah-olah kita nggak punya. Saya dulu juga orang susah sekali. Susah tambah dibenci keluarga. Makanya untuk motivasi kita hidup ke depan. Makanya hidup di masyarakat itu tidak semudah membalikkan tangan. Nanti apabila kalian syukur-syukur kalian sudah punya rumah sendiri-sendiri. Yang paling susah hidup mertua, baik. Kalau laki-laki sih ya, pagi pergi dodos, pulang sore, udah malam udah nggak ini. Yang paling ini tuh perempuan. Ikut suami Di rumah mertua. di situ ada mertua. Kalau cukup mertua adik ipar kalau cuma 1, kalau ada 4. Nah itu nanti jadi ini pokoknya kita harus sebagai perempuan bisa tadi saya bilang kan membawa diri ke kehidupan, ke budaya, ke apa. Ada yang dapat Batak, ada yang dapat ini kan kebudayaan kita kan beda-beda. Jadinya itu kesan kalau apa ya? Yang untuk selanjutnya
tadi udah suami ya, suami harus cari duit. Enggak begitu juga. Biaya hidup rumah tangga dibebankan sama suami semua tuh. Kalau dibebankan suami semua, tadi yang 100 juta tadi bisa, ya kan? Tapi kalau kita yang penghasilan pas-pasan, memang sih nggak dipungkiri katanya suami itu memang harus tanggung jawab. Tapi kalau angka baiknya kita sebagai istri, kita nggak usah jauh-jauh. Aku rasa tandur bu, nggak usah tandur. Aku nggak bisa bu kerja ini, nggak usah. Kita tengok sekitar gini aja. Bisa kita tanami buah. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Buah naga saya yang 3 patok itu sekali petek ada yang 15 kilo, ada yang 10 kilo dikali 25 kan. Itu untuk mengurangi ibaratnya hasil dari buah naga, di samping kita udah bisa makan buahnya, hasil dari situ kita bisa untuk beli cabai. Nggak usah gitu cabai. Contohnya saya 10 batang di rumah nggak beli cabai. Saya orangnya gimana ya, orangnya derkil kalau orang Jawa, nggak mau diam. Contohnya ini di kalau yang buah naga ada, kalian yang pernah melihat tahu kan, ini belimbing 5 batang dapat 1 kuintal satu minggu. Ini keponakan saya yang di Kampat belimbing di harga 15.000. Itu semua di ini. Ini kan bisa untuk penghasilan tambahan. Kan suami mana, kita perempuan yang rawat, karena suami pergi kerja, kita yang di rumah. Terus tambahan lagi, kalau bisa kita menanam bibit cabai itu, bibit cabai 1 bungkus itu udah jadi beberapa batang dijual kali 1.000. Tidak kemungkinan istilah orang Jawa, tak kamu nanti nggak tahu ini, yang bagi orang Jawa istilahnya pangan sambil gelem mekar itu udah insya Allah dapat penghasilan. Kalau tangan digegem gini terus nggak bakalan. Tidak, ini harus tangannya gini mekar. Iya, itu Pak Mulutnya ya. Itu jadinya gimana untuk perekonomian, yaitu tadi tidak dibebankan sama suami aja, kecuali anaknya Pak Joko Widodo presiden kita itu dia naikkan mobilnya begitu. Tapi kalau kita sama-sama cari, ya alangkah lebih baiknya kalau bisa si istri bantu perekonomian keluarga. Untuk bonus makan baju hitam karena Mbak Ida itu kerja di desa, ya syukur alhamdulillah. Ada ya Mbak Ida, kan gitu. Jadinya dari tadi ngalor ngidul Ibu ngomong, kira-kira berarti sudah siap nikah semua kan, resikonya. Ya. Tuh, siap nggak siap ya. Ini ya makanya bapaknya apa? Bapaknya belum makan siang. Ini sambil lagi berorang. Jadinya kita sebagai hidup di masyarakat satu tadi harus bisa membawa diri. Belum tentu baik dengan kita diterima orang banyak. Terus suami harus tanggung jawab sama si istri. Begitu juga si istri dapat penghasilan berapa harus bisa menghandle. Terutama ini maaf ngomong ini terkhusus untuk Mbak Ida sama Mas Denny. Ini khusus. Dengarkan Mas. Ini terkhusus. Tapi bukannya saya mau menyinggung dan gini ya enggak. Kalian pasangan yang satu aku punya anak, yang satu tidak. Belum kan? Gini. Contoh di Tirtamulya itu banyak sekali. Tapi aku berpesan sama emasnya. Mas kan sudah tahu Mbak Ida itu punya anak. Ya enggak kira-kira. Ya mau Mbak Idanya ya harus mau anaknya. Tuh, ini pesan orang tua benar karena apa kejadian di Tirtamulya 1, 2 itu. Tapi anaknya nggak mau sama saya gitu. Kok Mas? Nah,
waktu itu yang penting kalau kasih sayang seorang bapak nanti tentu anak itu juga akan ini. Nah, pesan sama dengan tak titipkan pesan teman. Jangan kalian sampean kan sudah tahu kalau Mbak Ida, tapi jangan tersinggung ya Mbak Ida ya. Ini aku lebih bagus. Ini kan kayak gitu ya Pak Mel ya pesan ya. Itu jadinya tapi lah bu aku loh jangan ngomong anu. Tapi Mbak Ida perlu bangga punya suami bujang. Hebat. Nah itu jadinya Mas pesan apapun yang terjadi itu kalau masih kecil-kecil Mas, kalau masih kecil-kecil itu masih bisa diundang. Nanti kalau sudah wayah benar itu ngomong tadi wayah sekolah, wayah jalur motor itu nanti yang jadi kalau nggak saling sadar ya itu tadi jadi perpisahan lagi. Oke Mas ya. Aku juga nggak habis pisah kok Mas 2 kali. Anak 2 Pak 2. Ya. Anak 2 Pak. Jadinya, tapi alhamdulillah suami saya menganggap anak saya sampai sekarang dari segini dari umur kecil sampai dia sekolah sampai sekarang sudah saya mau mutu alhamdulillah bapaknya anak-anak dia bojoku itu dia menerima dengan lapang dada. Bahkan apapun tidak ada bedanya dengan anaknya sendiri sama anak saya yang tua. Nah, itu sebagai contoh bapaknya. Mbak Ida deh, padahal orangnya kasar ya Mbak. Nah, Pak Supri sama aku kenal. Padahal bapaknya tuh keras. Tapi kalau sama anak enggak. Ini dikasih nomor 1 ya. Jadi saya berpesan kayak itu ya Mas, jangan sampai kasihan Mbak Ida nanti. Mbak Ida begitu juga Mbak Ida harus saling sadar, saling melengkapi, saling ini gitu. Jadinya nanti sampai isin metu gendong anakku kok jangan. Maksudnya ini memang keluar orang tua beneran. Mungkin ngumpul mudeng nggih. Udah mulai ya, udah lapar. Aku 2 malam nggak tidur. Aku makan juga dari kemarin. Iya. Ya itu. Kalau orang biasa udah pingsan. Iya. Berarti pasnya itu Pak. Ya itu tadi. Yang dekat 3 semalam. Apa istilahnya jangan dari ibu siap ikut berumah tangga, siap ikut mertua, siap segalanya. Ya. Mungkin itu nggak banyak juga yang disampaikan. Saya akhiri. Enggak deh, minta maaf dulu kalau ada kata-kata yang menyakiti perasaan saya. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kakak dalam ini menjelaskan sedikit tentang program kakak dan pola hidup di dalam masyarakat nanti adik-adik yang ini bakal laksanakan di masyarakat. Nah, nanti adik-adik bisa merasakan sendiri kerasnya, pedasnya kehidupan berkeluarga. Tapi yang penting inti dari berkeluarga itu adik-adik ini bakal menciptakan generasi emas di masa yang akan datang. Dan pasti tidak ada dalam keluarga itu maupun yang baru berkeluarga atau yang mungkin istilahnya tadi Mbak Ida ada sedikit permasalahan dengan keluarga. Tidak ada harapan adik-adik ini ingin meningkatkan hubungan dalam keluarga. Ada niatan enggak? Adik-adik ini setahun yang ke depan ganti lagi buku nikahnya. Nikah ada di KUA? Nggak ada kan? Memang nggak ada niatan kan? Nah, pasti berkeinginan memiliki keluarga itu memang keluarga utuh, sakinah, mawadah, warahmah. Itu sebab ya itu harapan kita ya, dengan anak-anak yang berpendidikan, manut sama orang tua, bisa membantu di hari tua kita nanti. Setidak-tidaknya kalau saya pernah mendengar post dari Pak B.J. Habibie, seandainya bisa dibolak balik waktu
beliau ingin mengajarkan anaknya akhlak dan pelajaran-pelajaran agama seperti itu, tidak berdasarkan teknologi. Anak-anak beliau pintar-pintar dan mapan-mapan, itu tidak saat hari di masa tua beliau tidak bisa mendampingi orang tuanya seperti itu. Tapi anak-anak yang berakhlak itu pernah juga dengar melihat atau berita viral anak yang dididik, saya merinding jadi anak yang didikan berdasarkan agama dan akhlak yang baik itu rebutan sama kakaknya untuk mengasuh anaknya, mengasuh orang tuanya. Pernah dengar nggak? Di tempat kita nggak ada yang seperti itu. Ada nggak? Dengar? Hah? Ada sampai di sidang gitu kan. Yang ada di sidang hartanya orang tuanya banyak karena pembagiannya kurang rata. Di sidang orang tuanya dilaporkan. Nah itu. Tapi yang untuk memelihara orang tuanya nggak ada. Itu yang sampaikan sama Bu apa tadi, bahwa yang penting kita itu tidak membedakan meskipun Pak Rijal atau pengantin yang lain sudah memiliki keluarga terdahulu yang memang sudah berputus hubungan, itu bisa, kalau kita bisa mengaturnya, insya Allah kedepannya anak-anak itu menjadi anak yang berhormat untuk kita dan keluarga yang baik seperti itu. Nah, untuk adik-adik ada pertanyaan sebatas ini yang akan dijelaskan oleh kawan-kawan kita, tim BPK Desa Kecamatan Ermediko. Silakan adik-adik. Apa pertanyaan mau lapar tadi enggak ada nasi di sini enggak ada. Kita sama-sama nasi. Ya. Pertanyaan tentang program KB dan program lingkungan. Silakan adik-adik. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ini rata-rata pendidikannya apa? Ada yang A1? Mbak Ida? Baru jalan. Mbak Ida sudah berkeluarga. Ini jadi contoh yang muda. Ini SMA. Mbak Edi juga udah berkeluarga, Mbak Edi. Mbak Edi dengan dua juga. SD. Aku nggak sekolah ya? Ada biaya. Sekarang ada biaya untuk nikah. Ya, kalau ada biaya untuk nikah ada. Bisa membahagiakan istrinya? Bisa. Bisa nanti seandainya tahu istrinya hamil dipakai tespek, bisa memberikan gizi seimbang sama istrinya, bisa kan? Bisa. Nah itu perjuangan seorang suami untuk menciptakan generasi emas dan tidak menjadi anaknya nanti, anak yang dihasilkan nanti tidak stunting. Anaknya nanti harapannya SD juga? Enggak. Nah, itu adalah harus lebih pintar atau lebih dari kita seperti itu. Saya kuliah setelah mungkin umur saya hampir 40-an tamatan kuliah. Jadi itu untuk hanya untuk motivasi bagi anak-anak saya. Adik pun sekarang kita juga ada program paket A, B, C, D itu ada. Nah, nanti ambil aja paket. Ada program. Nah, nanti minta ke desa bagaimana ambil paket seperti itu. Apa kegunaannya? Apa kegunaan pendidikan bagi adik? Manfaatnya banyak sekali. Adik tidak tahu ke depannya jadi apa, enggak tahu. Pak Aceng itu baru tamatnya hampir serempak dengan kuliah. Saya mungkin belum sudah tamat rasanya Pak Aceng Zakaria, Dewan. Itu baru tamat kuliah, sudah jadi Dewan, masih sekolah seperti itu. Jadi itu jadi motivasi kita. Setidak-tidaknya nanti ke depan kita juga tidak tahu. Pak Safwan sendiri, Pak Safwan di Jawa dulu kerja sambil kuliah sampai akhirnya dapat AKAC AMA yang panjang gelarnya seperti itu. Nah, jadi pendidikan sangat penting bagi adik-adik untuk kedepannya. Yang sedang berkeluarga, yang bakal berkeluarga juga seperti itu. Nggak apa-apa melanjutkan pendidikan, nggak apa-apa asal restu dari pasangannya, suami atau istrinya mau kuliah, silakan seperti itu. Kita tidak tahu bakal apa dan jadi apa kita ke depannya. Karena Warren Buffett tahu dah yang menciptakan KFC, tahu deh, yang membuat KFC itu dunia tahu
masa dia nggak tahu TikTok terus. Nanti share juga Warren Buffett itu kayanya di setelah dia pensiun di usia 65 tahun seperti itu. Itu Baru buka. Sabina itu kan mulanya nggak sekolah tuh. Ya. Sekarang jadi kayak rata orang berapa sih? Tapi yang seperti Bapak Ibu sampaikan tadi, tangannya harus ngembang semua. Iya. Nah, modalnya dengkul itu. Iya. Pak Top Sajino. Modal dengkul. Udah dengkul. Nah, jadi motivasilah diri. Kami yang di sini ini cuma bisa ngomong pada adik-adik, yang melaksanakan itu adik-adik, yang menjalankan itu adik-adik, bahwa fokus itulah yang menjadi dasar nanti adik-adik menjadi atau mencapai sesuatu yang adik-adik inginkan. Ibu sendiri pernah jadi babu di Arab Saudi 6 tahun. Iya. Ya, Ngurusi orang tua pernah. Nah, itu tadi nggak apa-apa kita di awal merintis, adik-adik merintis kehidupannya bersama-sama, saling percaya. Nanti di saat 1000 APK adik-adik bersama-sama mau menciptakan generasi emas, bahwa di 2045 nanti ke depannya kita menjadi negara maju seperti itu harapannya. Ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan? Nggak ada. Saya yang bertanya sekarang ya, boleh? Tahu alat KB tadi? Tahu? Oh, silakan Mas. Aku nggak tahu Pak. Hah? Nggak tahu. Nah, itulah makanya saya undang bapaknya di saat cantin ini. Nah, agar mengetahui seperti itu. Jangan nanti disampaikan ke Mai tadi dibebankan seluruhnya kepada Istri. istri. Nah, jadi kita harus tahu semua. Jadi jawab ya. Apa aja alat KB tadi? Yang pertama, suntik, pil, susu, kondom, IUD, steril. Ini kayak pancing. Ah, kayak pancing. Implan, IUD juga tadi. Implan itu. Nah, yang berikutnya, kapan masa 1000 APK? 1000 hari pertama kehidupan sampai 9 bulan sampai 2 tahun. Apa yang dilakukan oleh bapaknya tadi? Gizi yang baik, gizi seimbang kepada anaknya. Nanti jangan dikira ibunya aja yang makan gitu. Nah, ini Suami siap-siaga. nah, suami siaga, tetap siaga. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Saya sebagai PKB di Ilmu itu dan tim TPK, tim pendamping keluarga, dan apa yang kami sampaikan tadi itu hanya penyampaian. Yang melaksanakan adalah Anda sendiri. Kami hanya menyampaikan bahwa itu adalah program pemerintah menciptakan generasi emas di 2045 nanti, agar Indonesia menjadi negara maju, harapan seperti itu. Nah, yang menciptakan adik-adik yang sekarang menjadi calon pengantin. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin video ya, Dek. Saya